Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Dr. I. Putu Artayasa, MSI, dan Dr. Muntari MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPA. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 1B, akan mempresentasikan materi mengenai hakikat dan konsep kurikulum IPA. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini yang pertama ada Naswa Dwi Kamila dengan akhiran NIM 028, kemudian ada Naya Mahdiasari dengan akhiran NIM 029, ada Nurmala Mustafa dengan akhiran NIM 031, dan ada saya sendiri atas nama Rizka Isnaini dengan akhiran NIM 032 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun pembahasan yang akan kami sajikan dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada pengertian kurikulum, yang kedua komponen kurikulum, tiga manfaat dan fungsi kurikulum, serta yang keempat cara pengembangan kurikulum. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita memasuki topik pertama mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti berpacu. Oleh karena itu, istilah kurikulum pada awalnya dikaitkan dengan kegiatan olahraga di zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Namun secara terminologi, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan untuk menggambarkan sejumlah pengetahuan yang harus dipelajari siswa untuk mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Nah, kurikulum juga diartikan secara tradisional dan juga modern. Menurut Nasution, pengertian lama tentang kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah, dalam arti sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan di sekolah atau perguruan tinggi yang harus diterapkan untuk mencapai suatu tingkat pendidikan atau ijazah. Sementara itu, tafsir juga menyatakan bahwa pengertian kurikulum secara modern adalah kurikulum tidak hanya sekedar rencana mata pelajaran, melainkan seluruh pengalaman belajar siswa, baik yang diperoleh di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kurikulum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua pengalaman belajar tersebut. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bab 1 pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan kurikulum adalah seperangkat rencana yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan kedua oleh pemateri kedua mengenai komponen kurikulum. Kepada saudari Nurmala Mustafa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling bergantung. Ada 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Jika salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu, maka sistem pun akan terganggu juga. Pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan atau petunjuk yang jelas akan mengarah pada tujuan yang jelas juga. Suatu tujuan memberikan petunjuk tentang arah perubahan sikap yang dicita-citakan dari sebuah kurikulum. Adapun isi tujuan, yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN, yang kedua, tujuan institusional atau TI, yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK, dan yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Kedua, komponen isi. Komponen isi kurikulum merupakan bagian esensial dan ikut meyakinkan kualitas kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus disusun secara teratur mungkin sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Next. Next.
Selanjutnya, komponen metode. Komponen metode atau strategi siasat atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistemik dan sistematik. Misalnya, guru ingin berpusat pada siswa atau pada guru, maka guru harus memilih metode yang sesuai dari tujuan tersebut. Yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Misalnya, komponen evaluasi berupa tes formatif, sumatif, dan sebagainya. Kemudian saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji kedua. Kami lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai manfaat dan fungsi kurikulum. Kepada penyaji ketiga dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Eh, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manfaat dan juga fungsi dari kurikulum. Yang pertama ialah penjelasan mengenai manfaat kurikulum. Nah, di sini saya telah menjabarkan 3 manfaat umum dari kurikulum yang dapat teman-teman lihat bersama, ada di PowerPoint yang kami tampilkan. Yang pertama ialah kurikulum ini dapat memberikan ruang kreasi bagi guru. Hal ini berarti bahwa guru memiliki kebebasan dalam menyusun program pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, mendorong guru lebih kreatif dan juga inovatif dalam mengajar. Nah, yang kedua ialah kurikulum dapat mendorong kemandirian belajar siswa. Hal ini berarti siswa dapat dilatih untuk mengambil inisiatif, menentukan tujuan belajar, serta memilih metode belajar yang sesuai dengan karakteristik mereka. Serta konsep belajar mandiri ini akan sejalan dengan istilah independent learning ataupun autonomous learning. Nah, manfaat kurikulum yang ketiga ialah merdeka berinovasi. Untuk manfaat yang ketiga ini lebih condong ke kurikulum merdeka yang saat ini telah ataupun tengah diajarkan oleh guru-guru di sekolah, yang dimana guru ataupun siswa pada kurikulum merdeka ini didorong untuk terus berkreasi sehingga akan membantu mereka menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, nyaman, dan juga menyenangkan. Sehingga kurikulum ini juga dapat menjadi solusi atas kejenuhan siswa akibat pembelajaran yang monoton yang selama ini yang dilakukan oleh guru di sekolah mereka. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah mengenai fungsi dari kurikulum itu sendiri. Fungsi dari kurikulum di sini telah saya jabarkan ke dalam 4 poin. Yang pertama ialah fungsi kurikulum sebagai proses kognitif. Sebagai proses kognitif, kurikulum ini dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan juga memecahkan permasalahan yang akan mereka hadapi. Yang kedua ialah fungsi kurikulum sebagai aktualisasi diri, yang dimana sebagai aktualisasi diri anak, kurikulum ini merupakan alat untuk memfasilitasi agar anak dapat tumbuh dan juga berkembang sesuai dengan potensi, minat, bakat yang dimiliki oleh anak tersebut, sehingga setiap anak di negeri kita dapat mengenal lebih mengenai diri mereka sendiri dan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ataupun sebagaimana diri mereka. Yang ketiga ialah fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Sebagai proses rekonstruksi sosial, kurikulum dapat dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar dapat menjadi anggota masyarakat yang tidak hanya menerima atau menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah ada. Nah, namun juga diharapkan anak tersebut dapat secara inovatif dan juga kreatif mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan juga lebih berkualitas. Nah, fungsi kurikulum yang terakhir ialah sebagai program akademik. Sebagai program akademik, kurikulum ini dipandang sebagai alat dan juga tempat belajar, di mana kegiatan belajar yang telah diprogramkan oleh kurikulum diharapkan anak ataupun siswa tersebut dapat memperoleh pengetahuan untuk membekali kehidupan mereka agar terus bisa hidup dan juga menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman hingga saat ini ataupun ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada penyaji ketiga. Selanjutnya kita masuk materi terakhir mengenai pengembangan kurikulum. Saya persilakan kepada penyaji berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Next. Mbak tolong. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi pemaparan materi terakhir, yaitu mengenai cara pengembangan kurikulumnya, di mana pengembangan kurikulum merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan zaman. Proses ini bukan sesuatu yang statis, melainkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, di sini ada beberapa tahapan cara pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang dimana tahap pertama ini pengembangan kurikulum melakukan analisis kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan global. Langkah ini bertujuan untuk kurikulum yang dirancang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakteristik lokal. Kurikulum yang relevan harus mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kehidupan yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu perumusan tujuan. Setelah dilakukan analisis, tahap berikutnya adalah menetapkan tujuan kurikulum, yang di mana tujuan ini difokuskan pada pembekalan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya, keterampilan berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan bekerja sama. Selain itu, perumusan tujuan harus juga tetap mengacu pada visi pendidikan nasional agar dapat selaras dengan arah pembangunan bangsa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemilihan model pengembangan. Dalam mengembangkan kurikulum dapat dipilih berbagai model seperti model administratif, berbasis sekolah maupun berbasis kompetensi. Pemilihan ini bergantung pada kebutuhan dan kapasitas sekolah. Untuk berpartisipasi sehingga isi kurikulum menyesuaikan dengan kondisi yang nyata. Nah, next. Untuk tahapan yang keempat yaitu perencanaan isi dan strategi, yang dimana isi mencakup materi ajar, metode dan strategi, serta perangkat pembelajaran seperti RPP dan modul. Peran guru pada tahapan ini sangat penting dalam menyesuaikan isi kurikulum agar pembelajaran berlangsung aktif, kreatif, dan bermakna. Sebagai contoh, strategi pembelajaran berbasis proyek bisa diterapkan untuk melatih literasi sains dan keterampilan kolaborasi. Nah, kemudian di sini yang kelima yaitu implementasi dan kurikulum, yang dimana pada implementasi kurikulum ini dilakukannya penerapan kurikulum di kelas, kemudian nantinya keberhasilannya ditentukan oleh kesiapan dari guru, sarana dan prasarana, serta dukungan dari sekolah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi, yang dimana evaluasi menilai ketercapaian tujuan dan efektivitas pelaksana. Dan nantinya hasil evaluasi ini akan menjadi dasar revisi dan perbaikan untuk kurikulum ke depannya. Dan kurikulum harus adaptif, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi secara keseluruhan, pengembangan kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan kerjasama antar sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Kurikulum yang adaptif dapat mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi dinamika lokal maupun global. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari pemateri keempat atau pemateri terakhir. Dengan demikian, pemaparan materi dari kelompok kami telah berakhir. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab dapat dilakukan pada forum diskusi di Spada. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.